Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, para alim, para ustaz, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta banyak kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga karena nikmat-nikmatnya, karena hidayah dan juga taufiknya, pada malam hari ini kita dikumpulkan ya, di tempat ini ya, rumah beliau Ibu Sugini ya, Allahu yarhamuha ya, dalam rangka thalabul ilmi. Ini merupakan satu anugerah yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Jadi dikirakannya hati-hati kita untuk mencintai ilmu, hadir di majlis ilmu, ini merupakan anugerah yang sangat besar ya. Anugerah yang tidak mungkin bisa kita tukar dengan ya, harta keduniawian sebanyak apapun ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, Allah kehendaki ya, kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan kepadanya, kepada hamba tersebut, yakni tentang urusan agamanya. Dan tidak mungkin kita bisa memahami agama ini dengan benar, tidak mungkin kita bisa memahami dinullah dengan benar kecuali dengan kita mempelajarinya. Nggih, Pak. Nggih, Ibu. Belajar ya. Enggak mungkin kita bisa faham ya tentang perkara-perkara agama Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kita mempelajarinya, hadir di majlis taklim. Nah, insyaallah taala ini merupakan ya, indikasi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita semuanya, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat ya. Ifabillah rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, yakni umat beliau
yang Allah istiqomahkan untuk tetap berada di atas agamanya yang hak hingga kita diwafatkan, ya, dalam keadaan husnul khotimah. Ini harapan kami semua, harapan kita semuanya, ya. Ikhwafillah rahimani wa iyyakum, dan ini adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di setiap kajian-kajian, di setiap, ya, khutbah, ya, maka para khatib senantiasa menyampaikan hal ini, yakni wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah taala berwasiat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal, ya, janganlah kalian wafat illa wa antum muslimun, kecuali dalam kondisi kalian beragama Islam. Ini wasiat dari Allah taala, ya. Ya, kira-kira ibu-ibu, bapak-bapak, ya, seumpami, ya, orang tua kita memberikan wasiat, ya, maka bagaimana? Ya, kita begitu, ya, sungguh-sungguh untuk melaksanakan wasiat dari orang tua kita, ya. Nah, ini wasiat dari Allah Rabbul Alamin, ya, kepada kita, ya, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah mati, janganlah meninggal kecuali dalam kondisi beragama Islam. Kita tunduk patuh, ya, kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah rahimani wa iyyakum, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sedang bersama para sahabat, beliau bertanya tentang sesuatu, ya. Di dalam satu hadis, ini potongan hadis, Rasulullah bertanya kepada para sahabat, ma ta'udduna ar-raquba fikum. Ini pertanyaan Rasulullah kepada para sahabat, ma ta'udduna ar-raquba fikum, ya. Tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu? Ya. Kira-kira siapa, Bu? Pak? Orang yang mandul. Sinten niku, Pak? Nah, kemudian sahabat, ada salah satu sahabat menjawab, orang yang mandul itu, wahai Rasulullah, alladzi la yuladu lahu, yakni seseorang yang tidak memiliki seorang anak. Lalu senapa mboten, Pak? Seumpami panjenengan ditangleti pertanyaan kados mengaten nggih, jawab sami, Pak. Jawabnya sama. Nah, para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang mandul itu adalah alladzi la yuladu lahu. Orang yang mandul adalah orang yang tidak memiliki seorang pun anak. Ya. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian menjawab, ya, ya, laisa dzaka birraqub, ya. Orang yang mandul bukanlah demikian. Ya. Walakinnahu, akan tetapi orang yang mandul itu ar-rajulu alladzi lam yuqaddim min waladihi syai'a. Kata Rasulullah, orang yang mandul itu adalah seseorang yang tidak memberikan satu perkara pun kepada anaknya. Ya, redaksi hadis seperti itu, gitu ya. Nah, kemudian hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Maksud hadis ini adalah yang tidak memberikan perkara-perkara yang dapat menjadikan anak itu menjadi anak yang sholih. Itu yang disebut, ya, orang yang mandul. Sehingga
dari anak yang Allah Ta'ala titipkan kepadanya mungkin lebih dari satu, ya. Kalau orang-orang dulu anaknya banyak-banyak nih Pak, ya. Ibu saya anaknya 7 gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang mikir-mikir Ibu ya. Mikir-mikir, punya anak 2 saja luar biasa katanya. Ya. Berarti keimanannya luar biasa orang-orang zaman dulu, Bu. Ya. Coba ditanya anak-anak ya pengantin baru ya usia-usia 35-40 lah gitu ya. Mungkin pikir-pikir ketika kemudian ingin memiliki anak lebih dari 2, lebih dari 3, wah berat katanya gitu ya. Tapi orang-orang zaman dahulu luar biasa ya, anaknya banyak. Nah, walaupun dia memiliki banyak lebih dari 1 anak, namun ketika ya dia tidak memberikan satu perkara-perkara yang kemudian dapat menjadikan anak ini menjadi anak yang sholih, maka kata Rasulullah, dia adalah orang tua yang mandul. Karena dengannya anak-anak yang banyak tersebut tidak memberikan manfaat apa-apa kelak di yaumul qiyamah. Ibarat kula kali panjenengan gadah tanaman nanging boten saged kula kali panjenengan nikmati. Gitu. Ini kata Rasulullah, orang yang mandul. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan tentang hakikat kemandulan. Memang secara zahir ya, kita melihat dan kita pahami, oh, seseorang yang mandul ya orang yang tidak memiliki anak. Tetapi secara hakikat adalah kata Rasulullah, bisa jadi dia memiliki lebih dari 1 anak, 2 anak, 3 anak, 4 anak. Akan tetapi dia tidak memberikan satu perkara-perkara berupa pendidikan-pendidikan, tarbiyah-tarbiyah, bimbingan-bimbingan yang kemudian menjadikan anak-anaknya menjadi anak yang sholih, ya. Sehingga karena tidak menjadi anak yang sholih, maka dia tidak mendapatkan manfaat apapun kelak di yaumul qiyamah dari anak-anak yang dia miliki. Itu kata Rasulullah yang dimaksud orang yang mandul, ya. Kenapa demikian, ya? Dan kita pahami bersama ada 3 perkara, ya, yang dapat mendatangkan pahala yang terus mengalir, ya, walaupun ya orangnya telah wafat, ya. Yakni yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan, yang ketiga waladin sholihin yad'ulah, anak yang sholih yang mendoakan orang tuanya. Nah, ifafillah rahimani wa iyyakum, kenapa anak yang sholih ya ini dapat mendatangkan pahala yang terus mengalir untuk orang tuanya, ya. Mungkin ketika kita melihat oh sedekah jariyah mendatangkan pahala yang mengalir, oh bisa dipahami Ustaz, ya. Orang tua dulu memiliki harta yang banyak, Allah karunia harta, kemudian hartanya diinfakkan untuk membangun masjid, gitu ya. Kemudian orang tua atau dia sudah meninggal, masjidnya tetap digunakan kaum muslimin untuk salat berjamaah, gitu ya. Dan dari sana pahala terus mengalir. Namun kenapa anak yang salih ini pun dapat mendatangkan pahala yang terus mengalir, ya. Ifafillah rahimani wa iyyakum. Setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan anak menjadi anak yang salih, anak yang salih juga merupakan hasil jerih payah orang tuanya.
Kira-kira mendidik anak gampang nopo gampang? Gampang Bu, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Bapak-bapak, gampang nopo gampang Pak? Mendidik anak supaya solih gampang nopo gampang? Gampang, Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada panjenengan, kekuatan untuk bisa mendidik anak. Namun tidak sedikit yang kemudian orang tua kewalahan Bu, apalagi di zaman sekarang ya. Anak-anak kita ya SD itu sudah pada pegang handphone semua Pak, itu nggih, leres lare panjenengan ingkang alit pun gadah handphone. Masya Allah. Iya. Ketika ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, terkadang orang tua kesusahan ya Pak untuk mengajak anaknya ke masjid itu. Bentar Pi, lagi asik nonton game gitu ya. Wah, Masya Allah ya. Nah, ikhwanillahi rahimani wa iyyakum, mendidik anak itu ternyata tidak mudah, karena di dalamnya butuh keikhlasan, kesungguhan, dan kesabaran dari orang tua. Nggih, Pak. Ketika orang tua tidak sungguh-sungguh untuk mengarahkan anaknya, ketika orang tua tidak benar-benar menghadirkan keikhlasan dalam mendidik, oh ini amanah dari Allah Ta'ala yang harus saya tunaikan. Ketika orang tua tidak menghadirkan rasa kesabaran mendidik anak-anak, maka sangat sulit sekali untuk mencetak anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah ya. Di dalam satu hadis Rasulullah bersabda, inna min al-toyabi ma akalar rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi ya. Kata Rasulullah, sesungguhnya makanan yang terbaik dari salah seorang adalah makanan dari hasil jerih payahnya sendiri ya. Wa waladuhu min kasbihi, dan anak ini adalah hasil dari jerih payah orang tuanya. Sehingga siapapun di antara kita yang kemudian dengan kesungguhan, dengan ikhlas, kemudian penuh kesabaran mendidik, membimbing, mengarahkan anak-anak kita sehingga menjadi anak yang solih dan solihah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan reward ya, berupa pahala yang akan terus mengalir kepada orang tuanya sekalipun orang tersebut telah wafat, telah meninggal. Masya Allah ya. Bahkan para ulama mengatakan tidak hanya doanya yang akan sampai ya, namun semua amal solih yang dilakukan oleh anak-anak yang solih ya, dari sholatnya, dari sedekahnya, dari kurbannya ya, dari haji dan umrohnya, pun mendatangkan pahala untuk kedua orang tuanya walaupun kedua orang tuanya telah meninggal. Maka ifafillahi rahimani wa rahimakumullah, maka mendidik anak untuk menjadi anak yang solih ini harus menjadi prioritas ya, bagi kita semua para orang tua ya. Harus dijadikan satu proyek besar ya, bagaimana anak saya menjadi anak yang solih dan solihah, sehingga ketika kita memiliki ya, pemikiran semacam itu, maka semua potensi yang kita miliki dari harta kita, dari tenaga kita, dari pikiran kita, dari waktu kita, kita kerahkan untuk
bagaimana supaya anak saya menjadi anak yang solih dan solihah. Karena terkadang begini Pak, ya, ini jujur saja lah, dan ini mayoritas sepertinya. Dulu ketika saya masih belajar gitu ya, banyak sekali teman-teman saya ketika mata pelajaran ya umum, entah bahasa Inggris, entah matematika, entah IPA, ya, nilainya sedikit, itu orang tuanya langsung, kamu harus cari bimbingan belajar, diprivatkan, ya, bahkan harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, gimana? Terus nonton. Sekarang begitu nggak Bu? Masih? Lari panjenengan bahasa Inggris nilainya merah gitu ya, di rapot gitu ya. Pripun Bu? Mencarikan guru privat napa mboten? Hah? Jujur mawon gitu ya. Matematika nilainya merah gitu ya. Disuruh privat belajar tambahan apa enggak? Namun ketika anak kita pendidikan agama Islamnya nilainya rendah, terkadang kita santai mawon Pak, ya. Buktinya ya, banyak sekali anak-anak usia SMA itu belum bisa membaca Al-Quran. Ini bukti real. Coba silakan dicek, ya. Walaupun dia ilmu umum pintar, ya, dia bersekolah di sekolah yang mungkin favorit, ya, tapi banyak yang kemudian belum bisa membaca Al-Quran. Ini kan menandakan dari orang tua tidak gelisah sejak awal, ya, ketika anaknya belum bisa membaca Al-Quran, ya, orang tua tidak mendorong, ya, tidak mensupport, tidak mengajari dan sebagainya. Dan itu banyak, tapi insya Allah di sini nggak ada, insya Allah di sini nggak ada. Ya, saya perhatikan tadi banyak, ya, pondok pesantren ya Pak, ada ya. Tadi pas saya lewat ada pondok pesantren, insya Allah, ya. Insya Allah di sini nggak ada. Namun ini bisa menjadi renungan buat kita, ya, bahwa banyak atau masih banyak anak-anak dari kaum muslimin di usia dewasa belum bisa membaca Al-Quran. Padahal sekolah umumnya, ya, dia di sekolah yang favorit, ya. Ini tidak adil, ya, tidak adil. Kenapa? Ya, harusnya kita pun demikian. Ketika mendapati anak-anak kita belum bisa membaca Al-Quran, kita harus benar-benar mengerahkan segala daya dan upaya, entah mendatangkan guru ngaji, entah menyekolahkannya ke TPA. Dan Masya Allah, ya, di lingkungan sekitar kita masjid-masjid ini diadakan TPA, ya, sehingga tidak ada alasan bagi kita, bahkan gratis lagi. Di sini ada masjid, ada TPA-nya Ustaz, ada gratis nih, gratis gitu ya, tidak berbayar, ya. Oh, ada infaknya, seikhlasnya nih, seikhlasnya lagi gitu, ya. Nah, ini kondisi yang sangat memprihatinkan, ya, kondisi yang sangat memprihatinkan. Harus kita orang tua benar-benar bersungguh-sungguh untuk berusaha, ya, mendidik atau membina anak-anak kita sehingga menjadi anak yang solih dan solihah. Bagaimana, ya? Setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan oleh orang tua supaya anak-anaknya menjadi anak yang solih, yang solihah. Yang pertama, kita selaku orang tua harus bersungguh-sungguh menjadi orang tua yang solih dan solihah. Sepakat? Kenapa? Karena kita orang tua menjadi teladan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita di rumah ini CCTV, Bu, melihat gerak-gerik yang kita lakukan, ya.
Bahkan tidak hanya CCTV, langsung kemudian mempraktekkan. Oh, ayah saya ketika azan berkumandang yang dilakukan begini, langsung mengambil air wudhu, kemudian pergi ke masjid. Anak merekam, oh ayah saya ketika berbicara seperti ini, oh ayah saya ketika duduk seperti ini, oh ayah saya ketika makan seperti ini, oh ayah saya ketika. Semua yang dilakukan kita orang tuanya itu direkam oleh anak-anak kita, kemudian dipraktekkan, ditiru. Pun demikian ibu-ibu, anak-anak kita pun melihat, oh ibu saya ketika ini seperti ini, ya. Sehingga ketika kemudian kita orang tuanya, ya, tidak memberikan contoh yang baik, yang sholih, maka anak-anak kita pun akan mencontoh. Maka hati-hati ibu, ya, bapak-bapak, ya, anak-anak kita adalah CCTV yang hidup, tidak hanya merekam, langsung dipraktekkan. Sehingga ketika misalkan orang tua, misalkan mau nanya, nak, azan, ayo ke masjid. Orang tuanya tidak. Anak-anak kita menjawab gimana? Lawang bapak saja nggak ke masjid, gitu ya. Aduh, sulit sekali. Ya. Terkadang orang tua yang kemudian meneladani dengan teladan kesolihan saja berat untuk mengajak anak-anaknya, apalagi ketika mencontohkan hal yang tidak sholih, ya. Maka yang pertama yang harus kita lakukan agar anak-anak kita menjadi anak yang sholih dan sholihah, yang harapannya kelak akan memberikan pahala yang terus mengalir untuk kita, kita sebagai orang tua harus berusaha dengan sungguh-sungguh menjadi orang tua yang sholih dan sholihah. Sepakat? Sepakat, Ji? Sepakat, ya. Dengan sungguh-sungguh. Dalam satu riwayat, ya, Sa'id bin Al-Musayyib radhiyallahu anhu, ya, beliau mengatakan, ya bunayya, la azidanna fi sholati min ajlik. Wahai anakku, aku benar-benar memperbanyak sholatku karena engkau. Maksudnya bukan niatnya karena anaknya, bukan. Artinya beliau memperbanyak sholat beliau, ya, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya anak-anaknya meniru. Oh, bapak saya rajin sekali sholat, kemudian meniru, ya. Ya bunayya la azidanna fi sholati min ajlik, ya. Wahai anakku, aku benar-benar memperbanyak sholatku karena engkau, ya. Kemudian dalam satu riwayat, ya, Khalifah Umar bin Abdul Aziz beliau mengatakan, setiap seorang mukmin yang meninggal dan dia ketika dunia dalam kondisi senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaga anak keturunannya. Jadi setiap orang mukmin yang meninggal dan ketika hidupnya dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan senantiasa menjaga anak keturunannya. Sehingga penting sekali, ya, kita berusaha menjadi pribadi orang tua yang sholih dan sholihah, bersemangat beribadah, ya. Kemudian yang kedua, ya, supaya anak kita menjadi anak yang sholih dan sholihah,
yakni dengan mendidik, mengajarkan mereka pendidikan agama Islam dan adab-adab Islam sejak kecil. Ya. Ketika membaca satu ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Maka sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, adibuhum wa'allimuhum. Bentuk penjagaan kita kepada terhadap anak-anak kita akan siksa azab neraka yang sangat pedih, yakni dengan kita adibuhum wa'allimuhum, mengajarkan anak-anak kita, ahli kita, keluarga kita adab-adab Islam dan pendidikan agama Islam. Itu bentuk penjagaan kita supaya keluarga kita terhindar dari siksa api neraka. Ya. Jadi bukan kemudian penjagaannya berupa kita ketika anak kita mau dimasukkan ke dalam neraka kita jagani gitu ya. Jangan kita tarik, enggak begitu. Ya. Jadi dengan kita mendidik adab-adab dan juga pendidikan agama Islam kepada anak-anak kita sejak kecil, ya. Ya. Dan masya Allah, ya, kita memiliki agama yang sangat luar biasa, Pak, sangat tinggi, ya. Mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu diatur oleh Islam, ya. Bahkan tidur itu sendiri pun diatur oleh Islam. Ya. Mulai bangun tidur, ya, kita diperintahkan untuk berdoa, kan begitu. Ya. Kemudian, ya, setelah bangun, ya, mau masuk ke kamar mandi, diperintahkan untuk membaca doa masuk ke kamar mandi. Ya. Tidak hanya itu, sampai diatur kaki mana dulu yang dilangkahkan untuk masuk. Islam, masya Allah, ya. Bahkan dalam satu hadis, ya, riwayatkan ketika kita membaca basmalah sebelum masuk ke kamar mandi, maka setan, jin itu tidak akan bisa melihat aurat kita dengan syarat dengan membaca basmalah, ya. Namun ketika tidak dibaca, ya, maka setan bisa melihat aurat kita, ya. Sampai sedemikiannya kemudian Islam, ya, mengajarkan, ya, adab-adab yang terkecil, bagaimana cara duduk, bagaimana cara berbicara dengan orang lain, berakhlak kepada orang yang lebih tua, ya, berbicara kepada orang yang lebih muda, ya, itu diatur oleh Islam. Cara makan diatur. Ya, suatu ketika Rasulullah mengajari kepada seorang anak, ya, ketika anak tersebut hendak makan, ya, kemudian Rasulullah mengatakan, ya ghulam samillah, wahai anak kecil, bacalah bismillah, gitu. Wakul biyamini, makanlah dengan tangan kananmu. Wakul mimman yalika, dan makanlah apa-apa yang paling dekat darimu. Adab Islam, ya. Sampai makan pun diatur, ya. Sebelum makan baca basmalah, makan dengan tangan kanan. Ketika ada hidangan banyak, ya, maka perintahnya makan dengan yang paling dekat denganmu, ya. Masya Allah, sangat tinggi sekali adab Islam itu, ya, ya. Namun alhamdulillah, ya, kemudian tuan rumah atau ya tuan rumah itu pengertianku, ya. Digeser ibu, ya.
makanannya digeser itu. Gantian. Misalkan kita yang paling dekat ternyata makanan yang paling tidak kita sukai misalkan ya. Wah, yang jauh itu akan yang saya sukai gitu ya. Tapi alhamdulillah tuan rumah pengertian ya, biasanya ngipangi. Ayo digeser. Ayo ambil gitu ya. Masya Allah ya. Namun ketika tidak demikian, maka yang terbaik adalah kita mengambil makanan yang paling dekat dengan kita. Adab Islam. Sudah belum kita mengajarkan kepada anak kita? Sudah belum? Ya. Adab-adab cara duduk. Wah, Masya Allah ya. Cara berjalan. Nah, ifafillahi rahimani wa iyyakum, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Terlebih pendidikan din ya. Dengan kita mengajarkan anak-anak kita pendidikan Islam ya, akidah Islam, maka akan tertanam akidah yang kuat. Dia akan mengenal Rabb-nya, akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya ya. Yang dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala akan tumbuh ketakwaan, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu akan menjadi ya, satu filter ketika anak kita ingin berbuat maksiat, dia ingat kepada Allah ya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus ditanamkan kepada anak-anak kita sejak dini ya. Dan ini hukumnya wajib, ini ilmu yang wajib, fardu ain ya. Adapun ilmu-ilmu keduniaan itu ya, hukumnya ya mubah, boleh, walaupun ya ada yang fardu kifayah ya. Misalkan ilmu kedokteran ini fardu kifayah ya. Jadi satu daerah ya tidak ada yang mempelajari ilmu kedokteran, padahal kan dibutuhkan oleh umat, maka seluruhnya berdosa gitu ya. Ya. Namun ketika ada 1-2 orang yang sudah mempelajari, maka tidak berdosa. Jadi ilmu-ilmu keduniaan yang itu sangat dibutuhkan oleh umat ya, ya maka fardu kifayah. Nah, sudah belum kita mendidik ya, mengajari adab-adab kepada anak-anak kita ya, dengan adab-adab dan pendidikan agama Islam ya. Baik itu kemudian ya, kita mendidiknya, membimbingnya langsung ya ketika kita mampu ya, maupun kita kemudian menyekolahkan anak-anak kita di sekolah-sekolah yang kemudian di sana diajarkan pendidikan agama Islam ya. Itu yang kedua yang harus kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ini adalah sesuatu hal yang sangat penting ya, yakni dengan kita bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memintakan hidayah untuk anak-anak kita ya. Hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala Bu ya. Maka sudahkah kita dengan sungguh-sungguh mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepada anak-anak kita ya. Sudah belum Bapak Ibu ya. Sudah. Doanya bagaimana gitu ya. Doanya yang panjenengan bisa ya. Tidak bisa berbahasa Arab, bahasa Solo tidak mengapa, bahasa Indonesia tidak mengapa ya. Ketika kita tidak bisa berdoa dengan bahasa Arab ya, maka berdoa kepada Allah Ta'ala ini merupakan satu hal yang sangat penting. Ada 3 doa yang mustajabah ya, yang tidak tertolak oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah doa kedua orang tua untuk anaknya. Yang kedua adalah doa seseorang yang sedang bepergian, safar ya.
Dan yang ketiga adalah doa orang yang terzalimi. Ya. Maka ifafillah rahimani wa iyyakum, kita sebagai orang tuanya jangan bosan, jangan berhenti untuk senantiasa mendoakan anak-anak kita. Ya. Dengan kesungguhan, ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang ketika kita meminta satu perkara keduniawian, kita tenanan, Pak. Ya. Namun ketika meminta hidayah, terkadang kurang tenanan. Gini apa mboten, Pak, Bu? Ya. Contoh misalkan ya, kalau kali panjenengan gadah lare, ya. Terus kemudian lare kalau kali panjenengan nyuwun ditumasaken sepeda. Setiap pulau kali panjenengan kondur kerja, anak nangis minta dibelikan sepeda. Padahal kalau kali panjenengan mboten gadah arto. Pripun? Enggak dinten kali kerja minta dibelikan sepeda, nangis gitu ya. Pripun Pak panjenengan? Ya pripun sarane? Biasanya kan ngaten, Mbak. Pripun carane? Ya. Lah pripun ya anaknya nangis terus yo, nyuwun ditumbasaken sepeda. Akhirnya walaupun tidak ada, diusahakan. Di Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengabulkan doa. Apapun doa kita, ya, Allah kabulkan. Apapun permintaan kita, Allah ijabah. Maka minta dengan kesungguhan. Terkadang anak kecil lebih pintar daripada kita dalam meminta, ya. Kita nggak ingat dahulu bagaimana kita meminta kepada orang tua sampai nangis-nangis sehingga kemudian orang tua membelikan sepeda. Begitu dewasa lupa. Ketika meminta kepada Allah sambil lalu ngatos nama mboten Bu. Ini bahasa Tegal nih. Kalau asli yang Tegal itu. Sambil lalu niku nggih doa nanging hampa. Tidak hadir. Doa nanging hampa. Tidak hadir di dalam hati kita. Yes. Dikai ya apa-apa, dikai ya alhamdulillah. Enggak begitu. Harus meminta kepada Allah dengan kesungguhan. Ya. Maka ifafillah rahimani wa iyyakum, jangan sampai kemudian kita menutupkan mata di setiap malam sebelum kita mendoakan anak-anak kita. Dan permasalahan yang harus kita perhatikan, ridho Allah bergantung kepada ridho orang tua. Ya. Dalam kondisi apapun saat ini anak kita mungkin masih belum mau sholat, ya, masih nakal, jangan sampai kita membenci, ya. Iya, kita membenci perbuatannya, namun jangan sampai kemudian kita membenci anak kita, ya. Maka katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Rabb, memang benar anak saya belum mau sholat, masih nakal, tapi sungguh ya Allah ya Rabb, saya mencintainya, saya mencintai anak saya ya wahai Rabb, maka berikanlah hidayah kepada anak saya. Seperti itu Bu. Jangan kemudian rasa benci kita sampai terpendam di dalam hati kita, ya, sehingga keluar perkataan-perkataan yang apa? Yang mohon maaf ya, terkadang orang tua ketika melihat anaknya seperti itu, ya manusiawi ya, membenci gitu ya. Tapi jangan sampai kita dongkol dipendam, ya. Bocah kok yang ngene iki, bocah kok. Biasanya gitu Ibu. Ibu-ibu biasanya merasakan ya. Hah? Kalau bapak-bapak kan nggak setiap hari mendampingi, kalau ibu-ibu setiap hari gitu ya, masya Allah. Ya. Ibu jangan sampai
ya, kemudian rasa dongkol, rasa malah itu dipendam, sampaikan kepada Allah, ya Allah, memang benar anak saya belum nurut, anak saya belum sholat, anak saya belum mau berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi sungguh wahai Rob, dia anak saya sangat mencintainya, maka berilah hidayah kepadanya. Itu ibadah rahimani wa yakum, doa dari orang tua itu sangat luar biasa. Maka siapapun di antara kita yang menginginkan anak kita menjadi anak yang solih dan solihah, selain kita berikhtiar tadi menjadi pribadi yang solih dan solihah, menjadi teladan, kemudian kita ikhtiar untuk mendidik, membimbing, menyekolahkan anak-anak kita ya, dengan pendidikan agama Islam dan adab-adab Islam. Yang paling utama adalah doa yang sungguh-sungguh dari orang tuanya kepada Zat yang memiliki hidayah. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau dikarunia anak di usia lanjut ya. Dalam satu riwayat ya, usianya 100 tahun ya. Ada ketika usia 90 tahun. Namun sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam dikarunia anak, beliau senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, wahai Rabb, karuniakanlah kepadaku anak yang solih ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, ya Rabb kami, anugerahilah kami istri-istri dan anak-anak yang qurrata a'yun, sejuk dipandang oleh mata, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini ya mungkin ya tausiah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kalau kali panjenengan ya saged menjadi teladan bagi anak-anak kalau kali panjenengan, teladan yang solih ya. Dan Allah karuniakan kepada kita anak-anak yang solih dan solihah ya. Insya Allah ketika kita adalah pribadi yang solih, yang beriman kepada Allah Ta'ala, kemudian anak-anak kita menjadi anak-anak yang solih, beriman kepada Allah Ta'ala, insya Allah kita kelak di surga dikumpulkan ya. Masya Allah, jannatu adn yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu apa Ustaz? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Masya Allah, surga Aden ya, mereka memasuki ke dalamnya bersama orang-orang yang solih dari bapak-bapak mereka, dari anak-anak, dari istri-istri mereka, dari anak-anak mereka, dan para malaikat masuk menemui mereka ya dari semua pintu, min kulli bab ya, dengan mengatakan salamun alaikum, salam sejahtera untuk kalian, bima sabartum, karena kesabaran kalian, sabar sholat, sabar puasa, sabar mendidik anak-anak kita, sabar apalagi berakhlak yang baik kepada tetangga kita, sabar untuk tidak berbuat maksiat ya. Fa ni'ma uqbadar, maka alangkah baik dan alangkah luar biasa tempat kesudahan itu. Maka mudah-mudahan dengan kita menjadi anak pribadi yang solih, anak kita menjadi pribadi yang solih, kelak kita akan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Dengan doa langsung di
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulahu ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada